Oke, selamat pagi, salam sehat bagi kita semuanya. Kita akan masuk pelajaran seni budaya kelas 9, yaitu bab 1, seni lukis. Pertama, mari kita buka bukunya dengan rahmat Tuhan dan kasih-Nya yang besar. Kita diizinkan untuk belajar. Perhatikan, ada bab 1. Perhatikan alur pembelajarannya, ya. Ada berkarya seni lukis. Kemudian ada mendefinisikan pengertian seni lukis, tujuan berkarya seni lukis, memilih tema dalam berkarya seni lukis, mengekspresikan, mengidentifikasi alat dan bahan seni lukis, dan yang terakhir menerapkan salah satu teknik berkarya seni lukis. Baiklah, sebelum kita ke sana, yang paling penting adalah kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Apa tujuan pembelajaran kita? Perhatikan dulu yang pertama. Mendefinisikan berbagai pengertian seni lukis. Berbagai pengertian seni lukis. Kita harus mengerti apa itu seni lukis. Lukisan itu apa? Ya. Kemudian yang kedua adalah mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-tema tertentu. Baik, kita ke slide berikutnya, ya. Ya, kita masuk ke pengertian yang pertama. Pengertian seni lukis itu dijelaskan seperti ini. Jika dihadapkan pada selembar kertas kosong, perhatikan anak kami, lihat di bukunya, dan dilengkapi dengan alat tulis, pasti ada keinginan kita untuk mencoret-coret kertas itu. Mungkin hanya berupa garis-garis saja, tapi dari coretan garis tadi akan menjadi sebuah bidang-bidang yang bersinggungan, sehingga dihasilkan sebuah bentuk. Sewaktu mencoret kertas tadi dengan garis-garis, ekspresi jiwa kita ikut larut di dalamnya, sehingga apa yang kita gambarkan di atas tadi mewakili gejolak jiwa yang kita rasakan. Nah, sehingga ada di sana istilah ekspresi. Ekspresi itu adalah ungkapan jiwa melalui sesuatu hal. Dalam hal ini adalah melalui coret-coret atau garis-garis yang kita buat di atas kertas. Nah, menjadi pertanyaan, apakah sesederhana itu melukis? Oleh karena itu muncul pengertian beberapa hal ini. Yang pertama, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Pengembangan dari menggambar. Perhatikan pengembangan dari menggambar. Ini pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Nah, di manakah ciri khas itu? Ada tema, ada corak, atau gaya, atau ada teknik, ada bahan, serta bentuk. Nah, itu pengertian yang pertama. Nah, di bagian B, melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar. Ingat, 2 dimensi itu adalah permukaan datar, sedangkan 3 dimensi itu adalah memiliki volume. Itu sudah mengarah ke patung, ya. Ini lukis, dalam ini lukis. Dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan, tertentu tadi ekspresi, ya, melibatkan ekspresi, emosi, gagasan pencipta secara penuh, sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema atau gagasan secara representatif. Itu menurut Sudarso. Oke. C. Lukisan adalah suatu pengalaman artistik, pengalaman berseni, pengalaman yang mengandung keindahan, yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Ini juga menurut Sudarso, ya, di dalam buku Seni Lukis Kaligrafi Islam. Oke, itulah beberapa pengertian seni lukis. Ingat, ya, itu beberapa pengertian seni lukis. Lanjut. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, mengelompokkan seni lukis itu berdasarkan tema. Untuk hal itu kita harus bisa memahami apa itu tema. Ada 6 tema, ya.
Yang pertama, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Hubungan manusia dengan diri sendiri, contoh lukisannya adalah potret diri. Siapa pelukisnya, itulah yang dilukis, dirinya sendiri yang dilukis. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia yang lain, orang lain yang kita lukis. Contohnya ibuku. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan manusia dengan alam sekitar. Apa alam sekitar? Contohnya ada pepohonan, ada lingkungan perkampungan, lingkungan pedesaan, perkotaan, lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Yang keempat adalah hubungan manusia dengan alam benda. Contohnya adalah meja belajar, televisi, perabot rumah, dan lain sebagainya. Itu yang dilukis. Yang kelima, hubungan manusia dengan aktivitasnya. Contohnya adalah pajak pada hari Rabu Parongil. Nah, aktivitas di sekolahku atau kegiatan upacara bendera, itu yang dilukis. Yang keenam adalah hubungan manusia dengan alam hayal. Nah, alam hayal itu sangat bebas. Ya. Sering secara tidak sadar pada saat kita tidur ada hayalan-hayalan yang muncul. Nah, itu bisa juga dilukiskan sehingga hasilnya bisa tidak masuk akal. Nah, itulah hubungan manusia dengan alam hayal. Ini coba perhatikan gambar ini. Ya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Dan tugas adalah cari pengertian seni lukis menurut Wikipedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekali lagi, cari pengertian lukisan atau seni lukis berdasarkan Wikipedia di internet atau Google atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.